Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati kepada Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah, dan juga tak lupa pula kepada rekan-rekan PHI 7C yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bisa presentasi dengan judul Tafhim dan Tarkik. Mungkin langsung saja untuk presentasi saya mengenai tafhim dan tarkik. Di sini definisi tafhim dan tarkik. Tafhim yang biasa dikenal dengan tebal dan tarkik yang biasa dikenal dengan tipis. Tafhim merupakan masdar dari fahoma yang berarti menebalkan. Sedangkan secara istilah yang diibaratkan oleh Muhammad Shodiq Qomhawi seperti memasukkan minyak samin ke dalam bacaan huruf sehingga mulut terlihat penuh saat membacanya. Sedang yang dimaksud dengan bacaan tafhim adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Pada pengertian itu disimpulkan bahwa bacaan tafhim itu menebalkan huruf dengan mengucapkan huruf tertentu di bibir atau mulut dengan menjorokkan ke depan. Bacaan tafhim kadang-kadang disebut sebagai isim maf'ul mufahhomah. Sedangkan tarkik adalah lawannya. Tarkik lawannya dari tafhim. Tarkik itu merupakan bentuk masdar dari rokoko yang berarti menipiskan. Adapun secara istilah di sini diibaratkan seperti terdapat pergeseran dalam suara huruf sehingga kondisi mulut tidak terlihat penuh saat membacanya. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tarkik adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Pada pengertian itu tampak bahwa tarkik menghendaki adanya bacaan yang tipis dengan cara mengucapkan huruf di bibir atau mulut agar mundur sedikit dan tampak agak meringis. Gitu. Dan juga mengenai tentang tafhimnya huruf isti'la dan ketentuannya. Di sini huruf isti'la menurut bahasa adalah irtifi'u, artinya terangkat. Sedangkan menurut isti'la adalah isti'la'u huwa yatasa'adus sawtu'in dan nutok kibiha ilal hanakil a'la, yang artinya mengangkat suara ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf isti'la. Huruf isti'la di sini adalah huruf yang dibaca tebal karena sebagian besar dari pangkal lidah terangkat ke langit-langit. Gitu. Semasa menyebutkan semua huruf isti'la harus dibaca tafhim dengan dua tingkatan. Pertama, tingkatan tafhim yang kuat, yakni ketika sedang berharokat fathah atau dhamma, dan ketika sukun jika sebelumnya berharokat fathah atau dhamma. Gitu. Kelompok pertama yaitu huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la dan idba. Hurufnya ada 4, sod, do, to, dan zo. Kelompok kedua huruf-huruf yang hanya memiliki sifat isti'la. Hurufnya ada 3, qaf, ghoin, dan kho. Gitu. Huruf pada kelompok pertama lebih kuat ketimbang pada kelompok kedua. Karena huruf dari kelompok pertama termasuk juga huruf isba. Sifat isba adalah kuat, berbeda dengan sifat isfitah atau kebalikan dari isba. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, urutan terkuat dari semua huruf tafhim di
atas adalah to, dot, sod, zo, qaf, ghain, lalu kha. Semua huruf tadi selalu dibaca tafkhim, hanya saja keadaan tafkhimnya tidak terlalu berada dalam satu tingkatan yang sama. Derajat tafkhim berbeda-beda tergantung pada harokat hurufnya atau harokat huruf sebelumnya. Tingkatan tafkhim hurufnya isti'la ada 5. Jika huruf isti'la berharokat fathah dan diikuti alif, misalnya doko, so, subaro, toba. Jika huruf isti'la dibaca fathah dan diikuti huruf selain alif, misalnya toba, doroba. Atau jika huruf isti'la mati dan harokat sebelumnya. Di sini banyak untuk mengenai tingkatan tafkhimnya huruf isti'la. Di sini ada 5 ya. Jika hurufnya isti'la berharokat doma, jika huruf isti'la berharokat kasroh, jika huruf mati atau sukun. Dan juga mengenai dengan tarkiknya huruf istifal dan ketentuannya. Istifal menurut bahasa istifadu artinya merendahkan. Di sini sedangkan menurut istifal adalah yang artinya istifal adalah tidak mengangkat suara ke langit-langit atas. Ketika mengucapkan huruf istifal maksudnya adalah apabila huruf itu diucapkan atau disukunkan lidah akan turun ke dasar mulut. Pada setiap huruf istifal ini adalah selalu dibaca tipis. Jumlah huruf yang memiliki sifat istifal adalah 22 huruf yang merupakan sisa huruf hijaiyah selain huruf isti'la. Ke-22 huruf itu dikumpulkan sebuah kalimat berikut ini. Sabata izun min yujawidu harfahu id salla syaka'u. Gitu. Cara mengucapkan huruf istifal adalah mengarahkan suara ke depan atau suara langsung keluar. Perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada gambarnya. Sasi subat, mami mubam, sha, shi, shu, bash. Tafkhim dan tarkik huruf ro dan ketentuannya. Huruf ro dibaca tafkhim atau tebal apabila berharokat fathah. Gitu. Fathatain, dhamma, dhammatain dan sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Atau dhamma. Sedangkan huruf ro dibaca tarkik atau tipis apabila berharokat kasro. Kasrotain dan sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasro. Sebagai tambahan selain tafkhim dan tarkik, terdapat pula huruf ro yang boleh dibaca tebal atau tipis. Hal ini terjadi apabila huruf ro berharokat sukun. Dan huruf sebelumnya berharokat kasro. Sedangkan huruf sesudahnya adalah huruf isti'la yang berharokat kasroh. Ciri-ciri umum dari tafkhim. Secara umumnya itu banyak ciri-cirinya ya. Secara umum dari tafkhim, yaitu setiap huruf ro yang berharokat dhammah dan fathah. Nah, itu ciri-cirinya dari ro tafkhim. Dan juga serta lam pada lafaz Allah. Itu termasuk ciri-ciri dari tafkhim. Dan ciri-ciri umum dari tarkik itu setiap huruf ro yang berharokat kasroh. Huruf lam yang berharokat fathah, dhamma, kasroh, dan sukun. Kategorisasi tersebut menurut qiraat Asim. Hukum ro ada 3 macam, yaitu hukum ro tafkhim, hukum ro tarkik, dan hukum ro yang boleh dibaca tafkhim atau tarkik, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dan juga tafkhim dan tarkiknya huruf lam dan ketentuannya. Huruf lam di sini lam jalalah tafkhim atau tebal. Dalam ilmu tajwid adalah huruf lam yang terdapat pada kata Allah Subhanahu wa taala. Membaca lam jalalah ada aturannya. Yang dimaksud dengan lafaz Allah, lafaz al-jalalah adalah kalimat Allah. Adapun arti dari jalalah adalah kebesaran atau keagungan. Nah, di sini lafaz ini banyak tertulis pada dalam Al-Qur'an. Ada 2 pembagian dalam membaca lam jalalah berikut ini. Di sini ada lam jalalah tafkhim dan juga ada lam jalalah tarkik.
Tuh. Jadi untuk kesimpulannya di sini tafhim adalah ya tebal dan tarqiq adalah tipis. Intinya itu secara umum gitu. Sedangkan menurut istilah di sini menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Sedang yang dimaksud dengan bacaan tarqiq adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Intinya tafhim itu tebal dan tarqiq itu tipis. Itu. Dan juga huruf istilah adalah huruf yang dibaca tebal karena sebagian besar dari pangkal lidah terangkat ke langit-langit semasa menyebutkannya. Semua huruf istilah harus dibaca tafhim. Ingat, semua huruf istilah harus dibaca tafhim. Dengan dua tingkatan. Pertama, tingkatan tafhim yang kuat, yakni ketika sedang berharokat fathah atau dhammah, dan ketika sukun jika sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Huruf istilah terkumpul dalam bait syair Hussodo Tingkit, yakni kho, so, do, goin, to, kof, zo. Istilah pada tidak mengangkat suara ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf istifal. Maksudnya adalah apabila huruf itu diucapkan atau disusunkan lidah akan turun ke dasar mulut. Pada setiap huruf istifal, ini adalah selalu dibaca tipis. Jumlah huruf yang memiliki sifat istifal adalah 22 huruf, yang merupakan sisa huruf hijaiyah selain huruf isti'la. Ke-22 huruf itu dikumpulkan dalam sebuah kalimat sabata'izun min yujawwidu harfahu salla syaka'u. Hukum bacaan ro dalam dan lam terbagi menjadi dua, yaitu tafhim dan tarqiq. Tafhim bermakna tebal, sedangkan tarqiq bermakna tipis. Jadi dalam hukum ro itu juga sama artiannya dari artian tafhim dan tarqiq yang sudah dijelaskan dari awal. Intinya tafhim itu tebal dan tarqiq itu tipis. Gitu. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.